Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri seri Damai Natal, episode yang terakhir ini akan berjudul Duta Kerajaan Damai. Teks kita dari Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 20. Tapi saya ingin membacakan sepenggal dari teks kita ini, yaitu dari ayat 15 sampai 18. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Malaikat memberikan kabar pertama kepada gembala-gembala tentang kedatangan Mesias, Juru Selamat. Para gembala itu mungkin sedang berkemah sekitar 1,6 km dari penginapan Yusuf dan Maria. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka tahu bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Jadi berita ini adalah berita Allah. Tentu mereka lari dan kemudian berusaha untuk mencari di masing-masing rumah penginapan, di masing-masing tempat kandang hewan, di mana orang yang baru saja melahirkan anak dan bayinya ada di sana. Lalu kemudian setelah mereka menggeledah masing-masing tempat itu, mereka menemukan ibu yang mungkin sedang menggendong bayi yang baru saja dibedong oleh kain lampin itu. Dan seperti persis yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, di sini kita belajar bahwa para gembala itu mendengar, mempercayai, lalu mengkonfirmasi berita itu dengan cara melihat. Sebenarnya hal yang sama, sikap yang diperlihatkan oleh Maria ketika dia mendengar bahwa Elizabeth pun mengandung. Ada mujizat terjadi kepada Elizabeth. Tetapi justru sebaliknya, sikap ini bertolak belakang dengan pemimpin-pemimpin agama. Ketika orang Majus datang dan bertanya di mana raja yang baru dilahirkan, mereka tahu. Mereka membuka kitab Mika dan menemukan bahwa di Bethlehem ada raja yang akan dilahirkan. Tetapi kembali lagi, mereka mungkin percaya kepada firman, tetapi mereka tidak mengkonfirmasi, tidak punya keinginan untuk mengatakan sungguhkah firman ini benar adanya. Ini satu sikap yang kita mesti pelajari di dalam Natal ini. Apakah kita hanya sekedar mendengar atau kita meluangkan waktu untuk merenungkan, memproses, mengkonfirmasi, mempelajari firman yang kita dengar. Karena ketika mereka, gembala-gembala ini, mendengar lalu mencari bayi yang dilahirkan itu, mereka begitu semangat sekali. Dan bahkan dikatakan mereka itu pulang dan memberitakan apa yang mereka dengar. Orang-orang heran. Mereka yang mendengar perkataan para gembala-gembala ini begitu heran. Nah, kita mesti tahu konteks daripada gembala di dalam masa Yesus Kristus. Kesaksian mereka itu tidak bisa dipercaya di dalam sidang agama. Mereka di-ban gitu ya, tidak boleh bersaksi karena tidak bisa dipercaya. Jadi bayangkan ketika mereka mengatakan kami bertemu dengan malaikat, pasukan malaikat, mungkin ribuan malaikat datang menjelaskan tentang kabar kelahiran Yesus Kristus. Lalu mereka mengkonfirmasi. Dan kemudian mereka mulai cerita di seluruh kota itu mungkin. Dan mereka menceritakan, siapa yang bisa percaya? Tetapi dikatakan ketika mereka memproklamasikan, semua orang heran, amazed. Dan kata kagum atau terkesima atau amaze ini oleh Injil Lukas ditulis 12 kali dengan kata yang sama dan 2 kali dengan kata yang berbeda. Ketika berbicara tentang proklamasi Injil atau kabar baik, semua yang mendengar akan ada respon yang sama yang ditulis oleh Lukas, yaitu mereka
terheran-heran. Jadi ini adalah tema bagaimana orang-orang biasa yang tidak dianggap, yang mungkin disisihkan, justru membangkitkan sebuah keheranan. Sebagaimana para gembala ini, mereka tidak cukup hanya mendengar, tetapi mereka mempercayai, mereka menyelidiki, lalu kemudian mereka menerima. Karena kemudian mereka bersuka cita, mereka memuliakan Tuhan, mereka begitu excited dengan kabar keselamatan ini. Sekarang pertanyaannya kepada kita, apakah kita hanya sekedar mendengar berita Natal karena ini bulan Desember? Berita kelahiran Kristus? Atau kita sungguh menerima Kristus lahir dalam hati kita, lahir dalam hidup kita? Percuma kita mendengar berita Natal, lalu kita mendapatkan sensasi rohani karena ibadah Natal yang syahdu, yang mengharukan, puji-pujian, ataupun mungkin lagu-lagu choir yang merdu. Kalau Yesus tidak lahir dalam hidup kita, maka itu seperti kita berjalan di dalam jalan yang ada spotlight-nya gitu, yang ada titik-titik warna-warna di dalam kegelapan, tapi tetap menuju kegelapan. Kepada mereka yang sudah menerima Kristus, ada sebuah panggilan, suka enggak suka, yaitu membawa berita damai. Rasul Paulus mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 19-21. Kita adalah duta-duta Kristus. Kita dipercayakan berita pendamaian ini. Kita dipercayakan sebuah berita yang akan mengubah kehidupan manusia. Bukan hanya sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Berita apa itu? Yesus lahir di dunia ini. Yesus hidup dan Yesus mati sebagai manusia. Dan Dia bangkit sebagai manusia Allah. Dan Dia naik ke sorga. Dia dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai manusia yang dipermuliakan Tuhan. Dan akan datang untuk memerintah. Dan memerintah dalam kerajaan damai-Nya. Kita adalah utusan-utusan. Kita duta-duta. Duta besar adalah seorang yang diutus oleh sebuah negara ke negara lain. Untuk kepentingan negara yang mengutus. Kita di dunia ini, tapi kita membawa berita kerajaan sorga. Kita akan kembali ke sorga, tetapi selama kita di bumi ini, ada sebuah tanggung jawab, di mana kita akan memberitakan tentang hal kerajaan sorga, tentang Raja Yesus Kristus yang akan memerintah, tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, dan menjadi jawaban bahkan kepada semua manusia di dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Hari ini ada kabar baik kepada kita semua, bahwa kita bukan hanya menjadi penerima kabar baik, tapi kita juga menjadi pembawa kabar baik kepada banyak orang. Beri dirimu didamaikan kepada Allah. Itu adalah berita yang akan kita bawa bukan hanya sepanjang Natal ini, tetapi sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Alkitab berkata, berita kerajaan surga ini harus diberitakan sampai seluruh bangsa mendengar. Kemudian Yesus datang untuk kedua kalinya. Dia menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita turun untuk memerintah dalam kerajaan damai-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami bukan hanya mempercayai firman-Mu, membuat Yesus lahir dalam hidup kami, dalam hati kami, tetapi juga membawa berita pendamaian ini kepada semua orang. Bukan hanya pada momen Natal ini, tetapi setiap hari kami menjadi duta-duta kerajaan Kristus, kerajaan damai Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang hari ini mendengar dan belum pernah mengizinkan Kristus lahir dalam hati kami.
Biarlah ini menjadi momen di mana kami mempercayai Kristus, Juru Selamat, yang menjadi pengharapan satu-satunya kami dan tidak akan pernah mengecewakan. Aku berdoa, kiranya Kristus lahir di hati kami di dalam bulan ini ketika kami mendengar akan kabar kelahiran Kristus, kedatangan Mesias, dan bahkan akan kedatangannya yang kedua kalinya di dalam awan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simajuntak.